atau musim panas masuk sini. Duh, kecepit. Mungkin culture shock ya bagi kita orang Indonesia nih. Konnichiwa minasan, ketemu lagi bareng Zukiyama. Kali ini kita akan coba room tour ya. Ini aku barusan pindah di apartemen baru. Terus nanti kita akan lihat-lihat ya di mana aja. Hai. ごめんごめん。大丈夫？ Daijoubu desu. あれが届いた。 Nanti kita lihat keliling bersama-sama ya. Tadi ada tamu itu barusan bapak nganterin ikan ya. Jadi aku tuh dapet kiriman ikan dari temanku gitu ya. Dan ini alhamdulillah ikannya sudah sampai. Nanti kita bikin di video yang berbeda, oke? Video room tour kali ini aku akan menunjukkan gimana sih tipikal apartemen di Jepang itu ya. Ini masih bangunannya masih tradisional dan apartemen ini cukup lama ya, cukup bangunan lama tapi di dalamnya ini baru gitu. Jadi kalau dari luar memang terlihat seperti apartemen lama tapi dalamnya itu sebenarnya desain baru seperti itu ya. Mari kita keliling ada apa aja ya di tiap-tiap ruangannya. Pertama-tama kita akan, nah ini ya. Ini namanya ruangan ini disebutnya gengkang. Nah ini untuk naruh sendal seperti ini. Terus di sini ada, ini double lock ya. Ini double lock, terus ini buat lubang kalau misalkan ada tamu dilihat dari sini apa gitu. Namanya lubang apa ya? Nah, terus dilengkapi juga dengan ini juga. Jadi kalau misalkan nutupnya tuh nggak jebrek kayak gitu. Bisa ditahan pakai ini ya. Ini ada lampu di atas. Ini saklarnya. Ini lampu luar. Ini saklar buat atas, ini lampu bagian luar. Terus ini gudang ya. Jadi ini kan tangga di atas nih. Nah, di sini ada gudang. Nah, seperti ini. Ada laba-laba. Kita nyalain ya. Nggak nyala lampunya. Ini laba-laba beneran ini. Nah, ini lampunya ya, ini gudang. Ya, biasa buat kayak naruh sepatu atau bisa juga naruh barang-barang apa ya, payung dan sebagainya. Terus ini kita lampunya matiin dan kita ke kamar mandi dulu ya. Ini seperti ini. Ini nyalain kamar mandi. Nah, ini ada estetik juga ini di sini. Tuh, ada lampu di bawah sini ya. Ada lampu, terus ini wifi rumah. Nah, terus ini ada breaker ya, atau kalau di kita nyebutnya apa ya, sekring atau saklar apa gitulah. Kalau misalkan ini ya mati lampu kayak jepret gitu, nah ini naikinnya dari sini. Nah, ini biasa. Terus kita masuk ke bagian buat mesin cuci di sini ya. Ini mesin cuci. Terus di atasnya juga ada lemari seperti ini. Ini bisa kita taruh berbagai barang ya. Ini masih kosong. Terus di sini juga ada cermin. Ada sisir. Terus ini cerminnya tuh bisa dibuka. Nah, di sini kita bisa naruh apa? Pasta gigi, terus mesin cukur rambut, terus ini apa? Ada cermin juga di sini. Ini wastafel ya. Wastafelnya juga masih baru. Di sini ada colokan. Ini biasanya kalau mau pakai hair dryer bisa dicolokin di sini ya. Tuh, ini buat lampu ofuro. Ini ada ofuronya juga. Nih ya. Ini ofuro ya, jadi kalau misalkan ngisi itu gini. Ini aku kasih contoh aja ya. Biasa kerannya diputer. Terus kalau mau, ini pemanas ya. Ini pemanas, kalau misalkan diputar ke sini. Nah, ini ada gas nyala. Terus nanti air yang di sini jadi panas. Tapi syaratnya kalau misalkan mau pakai pemanas ini, level airnya harus lebih tinggi daripada ini bulet-bulet yang ini ya. Karena sumber panasnya itu keluar dari sini. Jadi dipastikan sebelum
muter tombol ini pemanas itu harus airnya tuh minimal ya segini lah. Lebih bagus lagi selalu penuh gitu ya. Ini biasa tuh. Ini buat nguras ya. Ini gayung. Terus ini ada tutupnya juga. Nah, misalkan udah panas kan? Udah panas airnya, terus kita mau tutup biar apa? Uap airnya tuh biar panasnya awet, tahan lama gitu, pakai ini. Nih. Nih ya. Nih pakai ini, oke. Dan ini ada kaca juga, tempat sabun di sini. Ini lampu di atas. Nah, ini biar panasnya awet ya, ditutup kayak gini gitu. Harusnya di sini tuh biasanya kalau yang apartemen agak modern itu, di sini ada kayak exhaust kecil tuh. Kan kita mandi terus ada uapnya kan. Nah, uapnya itu biar kesedot keluar kayak gitu. Kalau ini kan cuma pakai jendela doang. Tapi kalau misalkan jendelanya dibuka itu jadi dingin kan. Oke, lanjut lagi. Tutup. Kita matiin, terus kita tutup lagi. Oh, ini aku mau kasih tunjuk. Ini mungkin culture shock ya bagi kita orang Indonesia. Nih contoh WC-nya seperti ini ya. Nggak semua WC di Jepang itu seperti ini. Tapi kalau apartemennya model lama, itu WC-nya ada yang seperti ini. Nih lihat. Nah, ini dia WC-nya ya. Tuh. Jadi ini tuh nggak bisa di flush, nggak bisa disiram pakai air. Kalau misalkan berak, ya berak di situ. Kalau kencing ya juga kencing di sini gitu ya. Terus ini ada air. Terus ini buat handuk, itu buat tisu ya. Ini lampu. Nah, ini dia beraknya tuh langsung nyemplung ke sana ya. Oke, selanjutnya ini dapurnya seperti ini ya. Ini ada dapur. Ini ada kompor, rinnai. Jadi kalau kompor di Jepang tuh ada baterainya. Baterai ini untuk pemantik listriknya ya. Jadi kan nyalain apinya pakai listrik. Jadi kalau misalkan tombol merah ini nyala, itu tandanya baterainya lemah dan harus diganti. Nyalainnya cukup simple ya, tekan doang. Tuh, udah nyala. Terus juga ini ada griller atau buat bakar ikan atau ayam dan sebagainya ya. Ada dua, terus pembakaran satu, terus ini ada lemari juga di bawahnya. Nah, ini di atasnya juga ada exhaust buat masak ya. Tuh ya, muter. Oke. Terus apa lagi ya? Ini ada wastafel juga buat masak di sini, terus ada lemari di bagian atas ini. Terus ini juga kulkasnya baru ya. Kita lihat tuh, masih kosong. Ini di bagian atas itu untuk chiller atau pendingin. Kalau ini yang bawah untuk pembeku. Dan ada juga buat bikin es batunya juga ada. Duh, kecepit. Nah, ini dia. Karena kita banyak stok daging, banyak stok ikan, jadi dikasih fasilitas freezer yang besar. Nah, ini muat kalau misalkan natsu atau musim panas masuk sini. Besar banget ya. Nah, ini fungsinya untuk daging beku, ikan beku, yang beku-beku masukin ke sini ya. Oke. Nah, terus ini untuk kamar ya, kamar satu. Di sini ada 3 kamar, ini kamar satu. Tipenya kalau di Jepang itu pintunya kebanyakan sliding kayak gini ya. Tuh. Jadi pintu kayu sliding dan ini nggak ada kuncinya. Di kamar mandi pun nggak ada kuncinya ya. Nah. Ini seperti ini.
Lagi jemur baju karena di luar masih musim dingin, aku jemurnya di dalam ya. Jadi udah dicuci terus udah di spin. Jadi airnya tuh udah diperas gitu ya sama mesin cuci kan. Tinggal ngeringin secara ringan aja, jadi nggak yang basah banget gitu kan. Ini AC terus tidurnya di bawah, nggak pakai ranjang ya, cuma pakai futong kayak gini doang. Ini jendelanya ada curtain, ada jendela. Cara bukanya kayak gini. Nah, ini juga ada kayak penghalang angin kalau misalkan ada angin besar kan, biar kacanya itu nggak pecah harus dihalangi pakai ini ya. Ini juga bisa dibuka. Oke. Terus ini ada lampu juga. Mana lampunya? Kok nggak ada? Remote-nya mana nih remote-nya? Ah, ini dia. Nah, ini lemari juga ya. Biasanya kan kalian lihat Doraemon itu tidur di sini kan. Nah, ini. Di atas juga ada tuh, sliding semua kebanyakannya. Ini kayu. Terus kalau ini konkrit ya. Ini konsepnya masih industrial, jadi nggak dicat ininya. Sebenarnya sih ada juga yang dicat ya ininya. Ya bisa dicat, bisa enggak sih. Nah, ini pakai remote ya. Ini bisa untuk matiin, nyalain, terus mode malam juga. Ini lampu mode kuning kayak gini, tuh. Terus ini buat nyalain, buat redup. Tuh, cuma pakai remote ya, jadi bisa sambil tiduran lah, sambil matiin lampu gitu. Oke, kita sekarang ke lantai 2 ya. Di lantai 2 ada apa? Kita lihat. Nah, ini dari pintu masuk kan, terus naik ke lantai 2. Seperti ini ya. Ini ada jendela. Jendela lagi. Ini kamar ya. Kamar ini ada pintu 1. Terus ini kamar juga ada pintu lagi. Dan di ruangan ini connecting room ya. Jadi bisa dari sini bisa lewat ke sana, dan pembatasnya ini sliding door juga. Dan kembali lagi nggak ada kuncinya. Di sini di bawah ini juga cuma handle aja, nggak pakai kunci ya. Kita nyalain juga lampunya. Pakai remote. Ini juga bisa nyalain. Ya, oke. Nah, ini dia. Ini namanya dalam bahasa Jepang itu disebut tatami. Tatami itu alas seperti ini ya. Jadi ini kayak Lego doang. Alhamdulillah. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 tatami ya. Jadi masangnya cuma di krep gitu. Ini tatami namanya. Kebanyakan kalau rumah-rumah Jepang tuh alasnya pakai seperti ini ya, bukan keramik, bukan apa gitu, tapi pakai tatami. Nah, ini juga sama, ada lemarinya seperti ini, atas juga ada. Ya. Kita matiin lampunya. Oke. Seperti ini ya. Oh, ini juga. Nah, ini juga ada lemari gitu ya. Kebanyakan tuh lemarinya tuh nempel-nempel di dinding kayak gitu, jadi bikin space-nya tuh jadi luas kan. Ini kayak gini gitu ya. Yang sini belum dimatiin lampunya. Just. Nah, itu dia room tournya sudah selesai ya. Gimana menurut kalian? Rumah di Jepang bagus nggak? Silahkan kalau bagi kalian video ini menarik bisa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga komen mau video tentang apa lagi nih yang tentang Jepang ya. Yang mau nanya-nanya juga boleh banget. Silahkan bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!